Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda, mama-mama semuanya, para penonton video saya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun kita stay at home atau work from home or school online, tetap saja selalu bersemangat berkreasi dari rumah. Baik, seperti biasa di pagi hari saya bikin susu untuk anak saya, Ibrahim. Dia masih minum susu Denko walaupun tidak sebanyak ketika dia masih balita. Teman-teman gimana ini? Apakah pagi hari ini sudah bangun atau belum? Nah, saya di Ambon 2 jam lebih cepat nih bagi teman-teman yang ada di daerah wilayah Indonesia bagian barat. Cuaca di Ambon tadi pagi cukup gerimis-gerimis, bikin dingin, bikin malas untuk beranjak dari kamar. Nah, ini saya sudah rebus. Airnya ini saya rebus, kemudian saya masukkan ke dalam termos. Selebihnya saya tuang ke dalam susu anak saya. Oke, hari ini saya cukup masak 2 menu saja yang praktis-praktis. Nah, hari ini mau tumis sayur toge wortel dan bikin ayam kecap. Nah, ayam semur kecap ini saya sudah tumis. Tadi itu ada kemiri, kemudian saya turunkan lada bubuk, jahe bubuk. Kenapa pakai bubuk-bubuk ya? Ini yang praktis. Kita jadi jarang-jarangnya keluar rumah pakai apa yang ada di rumah. Kalau teman-teman punya daun jeruk bisa, karena saya nggak ada, saya pakai daun salam aja. Saya tidak mahir dalam masak-masak ya, nggak ngerti tata boga. Saya cuma masak apa yang saya tahu dan alhamdulillah disukai sama anak dan suami saya. Ini saya ada stok bumbu cabai halus gitu ya. Ini lombok besar, kalau di Makassar disebutnya lombok besar, kalau di Ambon disebutnya cili besar. Nah, ini dibantu sama Mama Piara. Setelah ditumis bumbunya sudah wangi, saya tuangkan airnya. Saya pakai bumbu halus ya, stok bumbu halus yang ada di rumah. Jadi saya juga adalah penganut food prep, apalagi masa pandemi begini. Food prep itu benar-benar sangat membantu teman-teman. Karena kita akan jarang keluar rumah untuk beli-beli, jarang ke pasar. Nah, ini bawang putih halus ya, bawang putih halus yang sudah ditumis pakai minyak sayur. Jadi ada yang mentah, ada yang ditumis seperti saya, ada juga yang dipakein ketumbar, bawang merah. Ya itu semua terserah teman-teman. Cuman karena saya sudah pakai cara ini kurang lebih hampir 3 tahun, jadi saya sudah merasa aman, nyaman gitu. Saya belum berani nih keluar dari zona aman saya. Nah, ini bawang merah yang bumbu halus juga, yang sudah ditumis juga. Setelah itu saya turunkanlah ayam yang sudah direbus. Ini ayamnya sebenarnya tidak kayak tidak estetika untuk tampil di YouTube, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ayam ini saya butuh filet daging dari ayam. Nah, selebihnya tulang-tulangnya yang masih ada dagingnya sayang kalau dibuang, mubazir. Jadi kita sebagai berumah tangga harus benar-benar mengelola keuangan sedemikian rupa agar tidak mubazir. Apalagi masa pandemi gini ya, saya rasa semua kena efeknya ya. Tapi tidak boleh berputus asa, harus tetap tutup. Harus tetap apa? Tetap berkreasi, tetap inovatif. Ya, itu yang saya maksud. Oke, ini setelah ayamnya turun semua teman-teman, bunda-bundaku sayang, kita aduk-aduk rata sampai semuanya rata, baru kita tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya.
setelah kecap manisnya turun, saya ngasih lagi beberapa tambahan karena ini sudah penghabisan ya, bener-bener penghabisan. Ini kode keras nih buat Pak Su nih. Saya ngasih saus tiram. Ini udah bener-bener sisaan sampai saya mencetnya dengan penuh tenaga ekstra. Jangan sampai ada tersisa setetes pun. Sangat menggebu-gebu. Nah, saya lanjut lagi untuk menambahkan kecap asin sedikit saja, yang penting ada asin-asin dari kecap, jadi lebih gurih ya, kan asin dari garam dibanding asin dari kecap, asin kan berbeda. Karena saya ada stok saus teriyaki, saya tambahkan aja. Kalau teman-teman punya gula merah lebih endul lagi, tapi karena saya nggak ada, saya pakai gula pasir aja, gula putih ya. Pakai apa yang ada, kita harus mensyukuri apa yang ada. Masya Allah. Ini saya kasih garam halus sedikit aja, sedikit dulu karena tadi kan sudah pakai kecap asin biar tidak terlalu asin. Oh, ini lagi bikin teh buat saya dan suami gitu. Jadi 1 daun teh buat 2 gelas. Sangat-sangat menghemat ya. Jadi ini video saya antara masak dan menunjukkan isi perusahaan, rahasia perusahaan dapur. Nggak apa-apa ya, pokoknya bunda-bunda terus cari akal bagaimana supaya bisa uang 1.000 bisa jadi lauk pauk yang harganya 10.000. Emang bisa. Oke. Nah, ini udah langsung ke penampakan ketika airnya atau kuahnya udah nyusut banget, jadi dia bener-bener zat, udah bener-bener lembut. Kalau bagi teman-teman yang mau pakai kuah silahkan, tapi karena saya ada masak sayur jadi cukup ini sebagai lauknya aja tambahan. Baik, sekarang kita ke the next menu. Saya lagi numis bawang merah, bawang putih, cili hijau, lombok besar merah, lombok besar hijau. Kemudian saya kasih sedikit tadi lada bubuk, ditumis sampai wangi, kemudian diturunkanlah toge, wortel, garam, itu sama saus teriyaki. Itu benar-benar seiprit ya. Jadi pencitraan aja tuh. Wajannya gede, luas, tapi sayurnya seiprit. Tada, sudah jadi, selesai. Siap disajikan buat anak, suami. Ini bisa dimakan buat pagi, siang, malam. Penghematan. Baik teman-teman, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.